Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan hukum Archimedes dan hukum Pascal. Kita mulai saja dengan soal yang pertama. Sebuah mobil hendak diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Diketahui perbandingan jari-jarinya 1:10. Berapa gaya yang harus diberikan jika berat mobilnya 15.000 Newton? Kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahui dari soal. Kemudian kita masukkan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal di sini masih berupa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A di sini adalah luas. Ingat, luas adalah pi R kuadrat. Sehingga rumus hukum Pascal berubah menjadi seperti ini. Nah, dari rumus ini kita sederhanakan menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah F1, maka rumusnya menjadi F1 sama dengan R1 per R2 kuadrat kali F2. Ya, jadi kamu masukkan besaran-besaran atau nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus. Lakukan perhitungan secara matematis. Soal yang kedua masih berkaitan dengan pompa hidrolik. Oke, kita tuliskan besaran-besaran atau informasi yang diketahui dari soal. Yang pertama, ini ada berat mobil, berarti nanti di sini F2 ya, F2 sini berat mobil 6.000 Newton. Lalu diameter pengisap kecil di sini ya. Diameter berarti D1 2 mm. Kemudian gaya pada pengisap kecil atau F1 2,4 Newton. Yang ditanya diameter pengisap besar berarti di sini D2. Masukkan A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Sehingga rumus hukum Pascal ini berubah menjadi ini. Kita sederhanakan menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Karena yang ditanya adalah D2 ini, maka persamaannya menjadi D2 sama dengan akar F2 kali D1 kuadrat per F1. Masukkan informasi yang diketahui dari soal, lakukan perhitungan secara matematis. Nanti kalian akan dapatkan berapa besar nilai D2 dalam satuan milimeter. Oke, selanjutnya hukum Archimedes. Ada sebuah kubus rusuknya 6 cm, kira-kira seperti ini ya. Dimasukkan minyak yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Bagian yang menjadi air 2 cm. Nah, ini 2 cm. Berarti yang di dalam minyak kira-kira tingginya 4 karena rusuknya 6,24 ya. Jadi yang tercelup ke dalam minyak tingginya 4 cm. Yang ditanya berapa besar gaya ke atas. Oke, berarti kita tuliskan dulu informasi yang diketahui dari soal. Kemudian kita masukkan rumus gaya Archimedes. FA sama dengan rho G kali VF, volume fluid, volume yang tercelup. Volume yang tercelup dalam fluida. Berapa banyak
volume tercelup dalam fluida, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Ini 4 dari 6, jadi 4 per 6 volume kubus atau volume benda. Di sini bendanya berupa kubus. Volume kubus rumusnya rusuk atau sisik K3. Jadi nanti 6 cm kamu rubah ke dalam meter ya, meter. Jadi nanti 6 cm rubah dalam meter, kemudian 4/3. Kalau di sini rho minyak masukkan 400, lalu G-nya 10. Jadi FA sama dengan 800 kali 10 kali 4/6 kali volume kubus. Ingat volume kubusnya 6 cm, yang ini rusuknya ya, cm rubah ke dalam meter, lalu kamu pangkatkan. Lakukan perhitungan secara matematis, nanti ketemu besarnya gaya Archimedes. Soal selanjutnya masih tentang hukum Archimedes. Sebuah benda terapung di permukaan air yang berlapiskan, nah yang kuning ini minyak, yang biru ini air. Ternyata 50% tercelup dalam air, 20% tercelup dalam minyak. Jadi sisanya ini yang di udara kira-kira 30%. Yang ditanyakan massa jenis benda. Kita tuliskan informasi apa saja yang diketahui dari soal. Pertama, rho air 1 gram per cm kubik, lalu rho minyak 0,8 gram per cm kubik. Volume air artinya volume benda yang tercelup dalam air sebesar 50% dari volume benda, sehingga kita tuliskan 0,5 atau setengah dari volume benda. Lalu volume benda tercelup dalam minyak 20% dari volume benda atau 0,2 VB. Nah, ketika benda seperti ini, kita lihat ada gaya ke atas oleh air, gaya ke atas oleh minyak. Ini ya, nanti kita akan selesaikan dengan persamaan seperti ini. Gaya air ditambah gaya minyak sama dengan W, beratnya ke bawah. F gaya Archimedes, rho GV, F minyak sama rho GV, W-nya rho GV ya. VA volume air, VM volume minyak, VB volume benda. Kita sederhanakan, G di sini ada di tempat sehingga tinggal rho air kali volume VA air ya, ditambah rho minyak volume pada minyak sama dengan rho benda kali V benda volume benda. Masukkan informasi diketahui dari soal. Karena ini yang adalah rho benda, maka rumusnya menjadi ini. Rho A kali VA tambah rho M VM per VB. Rho A ini. Ini. Oke. Lalu VA-nya ini. Nanti atas bawah ada VB dengan VB, bisa kalian coret. Oke, ketemu rho benda dalam satuan gram per cm kubik. Oke, hitung dengan hati-hati ya. Selanjutnya soal tentang ada kapilaritas ya. Ini ada beberapa kapiler.
Oke, sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam bak berisi minyak tanah. Tegangan permukaan minyak tanah ini, jari-jari pipa kapiler ini, lalu rong minyak dan percepatan gravitasi. Ditambah lagi sudut kontak. Ini masih diketahui dari soal. Sudah dituliskan di sini. Kemudian kita akan selesaikan gunakan rumus pada gejala kapilaritas. Tahu dari soal. Lakukan perhitungan dengan hati-hati sehingga nanti akan didapatkan berapa tinggi atau kenaikan permukaan minyak tanah dalam pipa kapiler. Soal selanjutnya masih gejala kapilaritas. Oke, yang ditanya juga tinggi air yang naik dalam pipa ya. Jari-jarinya 0,15 mm, sudut kontaknya 0. Tegangan permukaan 0,073 Newton per meter. Kita tulis informasi yang diketahui seperti ini. Kemudian kita selesaikan dengan rumus kapilaritas. Hitung dengan hati-hati, nanti akan tinggi air yang naik dalam pipa kapiler. Soal selanjutnya tentang viskositas. Diketahui jari bata 0,5 mm, asal jenis bola, dan koefisien viskositas. Ditanya adalah berapa kecepatan terminal bola yang jatuh bebas ke dalam air. Kita tuliskan informasi yang diketahui lengkap. Kemudian kita selesaikan dengan rumus kecepatan terminal. V sama dengan 2R kuadrat kali G per 9 kali eta kurung rho B dikurangi rho F. Lakukan perhitungan dengan teliti sehingga nanti akan kalian dapatkan nilai kecepatan bola yang jatuh bebas ke dalam air. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Buria. Buria cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.